Pertama saya melihatnya satu Mbak, sebenarnya kan satu-satunya unsur karbon itu selain minyak kan batu bara. Memang selama ini kan kita tahu bahwa batu bara lebih dimanfaatkan untuk sekedar revenue driver ya, untuk bukan sebagai economic booster. Memang hilirisasi seperti dikatakan oleh Presiden adalah tepat. Dengan hilirisasi kan tentunya kan kita akan bisa mengoptimalkan manfaat batu bara. Yang kedua kita tidak ekspor bahan mentah. Tapi masalah yang terjadi apa? Teknologi sudah ada. Namun demikian ini perlu invest besar. Dan kalau kita melihat Undang-Undang nomor 3 2020 dikatakan bahwa untuk PKB 2B perpanjang menjadi izin usaha pertambangan khusus, apapun di dalam proposal perpanjangan harus memasukkan peningkatan nilai tambah, termasuk tadi hilirisasi, apakah gasifikasi, liquefaction, dan yang lain. Namun untuk IUP yang kecil kan bukan mandatori, bukan sebagai mandatori. Sehingga saya melihatnya memang hilirisasi minimal dari perusahaan PKP 2B yang akan berakhir dan akan mengajukan proposal menjadi izin usaha pertambangan khusus, jelas bahwa dia diharapkan akan masuk ke hilirisasi. Dan sekarang kita melihat PTBA yang telah masuk ya dengan DME dan Arutmin yang masuk ke metanol kan ini. Yang diharapkan yang lain masuk, cuma nanti jenis dari PNT itu apa, tentunya itu pertimbangan korporasi selain juga pertimbangan market atau off-taker yang akan mengambil dari produk hilirisasi tersebut. Berarti kalau dilihat dari momentumnya, walaupun saat ini harga secara global memang sedang tinggi dan cukup rally cukup tinggi, berarti memang momentumnya juga cukup tepat begitu untuk melakukan hilirisasi. Tidak boleh ditunda lagi berarti Pak Singgi? Tidak boleh dirubah karena itu kan satu memang amanah dalam undang-undang dan kewajiban di dalam perpanjangan PKB 2B menjadi UPK, salah satu persyaratan dia memang harus memasukkan proposal untuk hilirisasi. Dan ini memang berarti itu mandat ya? Didorong bukan hanya kepentingan Mbak, tapi juga kepentingan yang lain, termasuk memang kita dihadapkan pada masalah tenaga kerja kan. Teknologi sudah proven, tenaga kerja memang kita harus terserap banyak. Sehingga menurut saya yang kedua juga yang paling penting adalah substitusi impor kan. Kalau untuk DME kan untuk kita tahu bagaimana LPG, sehingga memang ada nilai kalkulasi keuangan di dalam substitusi impor energi lainnya gitu. Ya. Baik. Nah saat ini Pak Singgi, kalau kita lihat kan sejumlah negara, lembaga keuangan ini menyatakan tidak akan biaya energi fosil ya, karena memang tidak pro terhadap lingkungan ya, karena semuanya sekarang sudah pusatnya adalah ke green energy. Anda melihat seperti apa nih? Batu bara kan salah satu energi fosil yang paling murah, dan kemudian juga paling sangat-sangat dibutuhkan begitu ya pada saat ini. Dan kalau kita lihat kemampuan Indonesia untuk kemudian transform ke green energy ini seperti apa begitu ya, mengingat ada ultimatum juga nih dari dunia. Ya memang kalau kita lihat bahwa satu memang bukan tuntutan nasional saja, tapi tuntutan global bahwa energi itu harus bersih. Makanya kalau kita melihat batu bara pun sama kan. Kalau kita membangun batu bara dengan pinjaman internasional pun sudah menuntut ya, kita harus memakai teknologi supercritical atau ultra supercritical untuk kapasitas di atas 600 megawatt. Namun demikian kan IBT pun juga dikembangkan. Batu bara pun saya yakin dia concern terhadap lingkungan. Namun demikian kita juga harus sadari Mbak, kita lihat dari RUPTL dari RUEN yang ada, memang batu bara masih sektor yang diharapkan walaupun nanti solar energi apapun kan juga semakin lama EBT juga jujur kita akui memang bukan keniscayaan akan semakin murah. Namun demikian yang penting juga bahwa yang teknologi supercritical, ultra supercritical yang diharapkan orang akan dibiayai oleh pinjaman asing itu kan untuk 600 megawatt lah. Negara kita negara kepulauan, dengan negara kepulauan yang tentunya kan tidak mungkin membangun 600, transmisi cost-nya terlalu tinggi. Bisa jadi 600 megawatt dibangun di Jawa dan Sumatera. Jawa pun sudah tertutup, tinggal Sumatera. Sehingga menurut saya memang menjadi PR kita. Kalau toh kita harus membangun mulut tambang katakan di berbagai tempat, bagaimana caranya menjadi relatif bersih, ini yang harus menjadi PR kita. Karena negara kita kepulauan yang tentunya tidak mungkin dengan teknologi yang mereka sampaikan untuk 600 megawatt bisa kita bangun di berbagai tempat di sini. Sehingga itu salah satu saya melihatnya bahwa batu bara tetap memberi peran, namun demikian bahwa concern batu bara terhadap clean teknologi harus kita tetap dipertimbangkan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.